Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Yosua 2 ayat yang ketiga. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Pengampunan dan keselamatan. Saudara-saudara, latar belakang dari kisah ini adalah ketika Musa mati, dia kemudian mengambil Yosua, menjadikan Yosua pemimpin bangsa Israel. Lalu saudara-saudara, ketika bangsa Israel akan memasuki Kanaan, Yosua melepas 2 pengintai untuk memata-matai kota Yeriko. Dan saudara-saudara, ketika 2 pengintai ini masuk ke kota Yeriko, mereka ketahuan. Mereka kemudian diburu oleh tentara Yeriko. Mereka berlari ke sana kemari dan akhirnya mereka masuk ke rumah Rahab, bersembunyi di rumah Rahab. Dan saudara-saudara, di rumah Rahab, Rahab kemudian menyembunyikan mereka. Rahab, seorang perempuan ini, menyembunyikan mereka. Dan ketika tentara-tentara itu datang kepada Rahab mengatakan bahwa tidak ada orang yang datang ke rumahnya. Saudara-saudara, dari kisah Rahab ini kita bisa belajar tentang iman dan keberanian dari Rahab. Saudara-saudara, dengan menyembunyikan 2 pengintai dari Israel yang mengintai kota Kanaan dan Yeriko, ini sebenarnya Rahab menjadi seorang pengkhianat kepada bangsanya sendiri. Dengan menyembunyikan 2 pengintai, Rahab, dia menjadi musuh dalam selimut. Dan tanpa iman dan keberanian, Rahab tentu tidak akan berani untuk melakukan ini. Karena ini berarti nyawanya menjadi taruhan. Lewat kisah Rahab ini juga kita bisa belajar tentang belas kasihan dan kasih sayang. Saudara-saudara, dengan belas kasihan dan kasih sayang dari Rahab ini, dia mau menyembunyikan 2 pengintai dari Kanaan, 2 pengintai dari Israel ini. Karena jika Rahab tidak menyembunyikan 2 pengintai ini, maka itu berarti 2 pengintai ini akan pulang ke bangsa Israel. Hanya nama mereka saja, jasad mereka tertinggal di kota Yeriko. Tetapi saudara, untunglah Rahab, seorang perempuan ini, dia memiliki belas kasihan dan kasih sayang. Dan saudara-saudara, lewat kisah Rahab ini juga kita bisa belajar tentang pengampunan dan keselamatan. Setelah Rahab menyelamatkan 2 pengintai ini, Rahab berjanji, aku tahu bahwa Tuhan melindungi kalian, Tuhan melindungi bangsa kalian, dan aku juga tahu bahwa Tuhan telah menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan bangsa kamu. Karena itu, kalau nanti kamu datang menyerang kota Yeriko, menyerang Kanaan, ingatlah kepada kami, jangan membunuh kami, jangan membunuh keluarga kami. Lalu 2 pengintai itu berjanji bahwa Rahab harus memberi tanda dengan mengeluarkan benang kirmisi dari jendelanya, agar mereka tahu bahwa itu tanda bahwa dalam rumah itu tidak boleh ada 1 orang pun yang dibunuh. Saudara-saudara, akhirnya bangsa Israel datang dan menyerang Kanaan dan kota Yeriko. Rahab dan keluarganya diselamatkan. Saudara-saudara, dari kisah Rahab ini, sebenarnya ini adalah tipologi dari Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa. Saudara-saudara, karena belas kasihan dan kasih sayang dari Allah Bapa, dia memberikan Yesus Kristus turun ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Dan setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, setelah melewati jalan salib yang begitu sulit, dia akhirnya mati dan bangkit. Dan semua orang yang mau beriman kepada dia dengan penuh keberanian akan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Saudara-saudara, dari kisah Rahab ini kita bisa belajar tentang iman dan keberanian, tentang kasih sayang dan belas kasihan, dan pengampunan dan keselamatan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari kisah 2 pengintai yang datang mengintai kota Yeriko, dan mereka diselamatkan oleh Rahab. Dari kisah Rahab ini kami bisa belajar tentang iman dan keberanian, belas kasihan dan kasih sayang, pengampunan dan keselamatan.
kami juga melihat bahwa ini adalah tipologi dari Yesus Kristus. Lewat kasih sayang dan belas kasihan dari Allah Bapa, memberikan kepada kami Yesus Kristus. Dan ketika Yesus Kristus ada, kami harus beriman kepada Dia dengan penuh keberanian. Dan ketika kami beriman kepada Dia dengan penuh keberanian, percaya sepenuhnya kepadanya, kami pun memperoleh pengampunan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.